Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bagi kita semua untuk kelas A reguler. Ini adalah pertemuan kita yang ke-10 ya. Pertemuan masih dengan kelas daring. Saya harap semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan bahagia, dalam keadaan tanpa kurang satu apapun selama masa pandemi ini. Sebenarnya pandeminya sudah new normal ya, tapi pembelajaran belum bisa dapat kita lakukan. Kalau lihat di luar sana sih orang sudah banyak yang beraktivitas seperti biasa, sudah banyak yang liburan, sudah banyak yang ke mall, belanja seperti biasa. Cuma memang untuk belajar di kelas mulai dari tingkat TK sampai perguruan tinggi itu belum bisa ya. Ya mungkin itu bisa kita maklumi karena kalau seandainya ada orang berpendapat bahwa kenapa sekolah masih ditutup, kenapa pendidikan pertemuan di kelas itu masih ditutup sedangkan di mall sudah dibuka gitu, tempat wisata, tempat hiburan itu sudah dibuka. Mungkin kita bisa berpikir kalau tempat mall, tempat wisata itu adalah kebutuhan sekunder ya, jadi kebutuhan yang orang bisa memilih, bisa tidak gitu. Jadi ya itu tergantung orangnya mau memakai itu atau tidak gitu. Tapi kalau pendidikan ini adalah salah satu kebutuhan primer ya, jadi untuk saat ini sudah masuk ke dalam kebutuhan primer. Apalagi kalau anak kita sudah sekolah, sudah kita yang kuliah, kalau kita sudah mendaftar itu berarti sudah menjadi kebutuhan primer bagi kita kan. Jadi kalau seandainya sekolahnya dibuka, kita kan harus wajib kita hadir di dalam kelas. Kalau seandainya tidak datang, itu bakal mengalami absen, ya absen ketidakhadiran, kemudian akan mengurangi nilai. Nah, jadi ada seperti bentuk keharusan gitu. Nah, bisa dibilang bentuk keharusan dan kepaksaan kita harus hadir gitu. Jadi ya itu yang dihindari gitu. Tapi kalau wisata, tempat belanja, kenapa itu dibuka, itu kembali ke orangnya. Kalau orangnya merasa butuh silahkan pergi, tapi tetap kan pemerintah melakukan protokol kesehatan gitu. Jadi mungkin itu ya yang banyak saya dengar selentingan sekitaran kita, ibu-ibu, mama ya pasti ngomongnya gitu. Kenapa sekolah belum dibuka? Kenapa kelas belum dibuka? Semua sekolahnya dari dalam rumah pakai video-video ngabisi kuota, sementara mal-mal, tempat wisata rekreasi sudah dibuka. Nah itulah mungkin jawabannya ya, karena kan itu tergantung pilihan orangnya. Tapi kalau pendidikan seandainya sudah dibuka, tidak ada pilihan, ibu harus hadir di kelas, anak-anaknya harus hadir di kelas. Nah itu sangat memungkinkan penyebaran yang lebih luas gitu ya. Ya kita sama-sama saling jaga diri aja, makanya kita sampai sekarang juga dari Institut Kesehatan Helvetia belum masuk ke kelas sampai sekarang, padahal kami juga sudah kepingin sekali untuk berjumpa dengan mahasiswa gitu, dan mahasiswa hadir, kita membahas apa yang perlu kita bahas, yang kita diskusikan secara langsung. Tapi nggak apa-apa, dengan cara daring ini mungkin bisa kita lanjutkan dulu ya. Ini udah pertemuan 10. Oke, baik, saya langsung. Materi kita pada hari ini adalah masih lanjutan ya, lanjutan dari yang minggu lalu, yaitu tentang perencanaan dan strategi pemberdayaan kader dan dukun. Nah, sekilas kita membahas tentang pertemuan yang kemarin ya, ini tentang aras mikro
dan aras mezo dan aras makro ya. Oke, strateginya itu harus memakai ini gitu ya. Jadi bagi ibu-ibu, bagi teman-teman yang mungkin bekerja di desa ya, yang berhadapan langsung dengan kader dan dukun, ini bisa dipakai ya. Jadi mungkin selama ini kalau bagaimana ya caranya supaya bisa mendekati dukun-dukun ini, kader-kader ini, ya inilah dia dari teori kita. Walaupun memang kadang teori tidak seindah praktek lapangan ya, tapi mungkin bisa sebagai masukan ya, sebagai masukan. Sama Bu, seperti kayak resep masakan. Tidak sepenuhnya kadang resep masakan yang dikasih sama chef-chef di TV itu tidak sesuai dengan lidah kita atau tidak sesuai dengan waktu kita aplikasikan gitu kan. Nah, mungkin kurang wangi, kurang nyelekit, kurang pedas atau kepedasan gitu. Nah, tapi setidaknya itu adalah tips ya, tips atau sedikit teknik untuk memberikan masukan bagi ibu-ibu ya. Kalau ibu-ibu rasa kurang, ya tambahkan. Makanya kan ada bacaannya bawang secukupnya. Nah, secukupnya bagi chef di TV misalnya 5 siung, ya bagi ibu secukupnya berapa? Mungkin 3 siung atau 10 siung atau 15 siung, mungkin ibu lebih suka banyak bawangnya gitu kan. Nah, kurang lebih seperti itu gitu kan. Tidak ada takaran yang pasti. Bawang merah 5 siung, harus 5 siung, nggak ada takaran yang seperti itu. Semuanya secukupnya gitu kan. Garam secukupnya, gula secukupnya, itu karena opsional, ibu mau dilebihkan atau mau dikurangkan. Nah, kurang lebih seperti itu pembelajaran kita ini. Aras mikro, aras mezo, dan aras makro itu sebagai bentuk dari pemberi tambahan teori bagi ibu ya. Jadi secara individu melalui bimbingan, konseling, stress management, krisis intervensi. Nah, tidak semuanya harus ibu jalankan sesuai dengan bagaimana lingkungan. Nah, kalau ibu mempunyai strategi tersendiri lagi, itu bisa dipakai ya kan. Misalnya aras mikro ini kan harus individu. Nah, bagaimana? Mungkin ibu secara individunya bagaimana? Atau bukan secara individu, secara 2 orang, 3 orang pendekatannya. Nah, ternyata itu lebih bagus gitu. Kalau secara individu, orang yang kita hadapi dia malah gagok sama kita, atau dia malah kaku sama kita kalau berhadapan langsung, hanya 4 mata ya. Jadi strategi ibu, ayolah berempat kita jumpa di mana, kita ngobrolin ini, ayo sambil makan gorengan sambil jadi itu adalah strategi-strateginya ya. Nah, kemudian aras mezo, nah ini dengan kelompok. Nah, kelompoknya mungkin bisa ibu bentuk bagaimana supaya melancarkan strategi ibu. Nah, kemudian ada aras makro ya, ini strategi yang sistem besar. Nah, karena sasaran perubahan diarahkan pada lingkungan yang lebih luas. Nah, ini kalau ini kemarin udah kita sampaikan bahwa kalau aras makro ini sudah melibatkan berbagai sektor ya kan. Kita nggak mungkin kerja sendiri, kita harus melibatkan berbagai sektor kesehatan lainnya untuk mendukung kerja kita gitu ya. Oke, selanjutnya, nah ini materi pembinaan kader dan dukun. Nah, pertama kita harus survei dulu kebutuhan kader dan dukunnya ya. Kemudian apa aja sih kebutuhannya? Minggu lalu juga sudah saya jelaskan bahwa tergantung nih kadernya atau dukunnya apa. Mungkin mereka butuhnya alat bantu atau fasilitas ya. Misalnya kayak dukun dia perlu alat-alat steril. Selama ini kita hanya mengatakan alat harus steril gitu kan. Tapi ternyata alat steril itu nggak mudah untuk dukun mendapatkannya gitu, dan tidak mudah untuk dilakukan ya. Mungkin kita survei, mungkin mereka butuh untuk minimal gunting ya, gunting stainless yang
lebih gampang disterilkan gitu. Kemudian penyusunan kompetensi kader dan dukun. Nah, kita harus punya nih materi kompetensi apa yang harus kader kita miliki, harus dukun kita miliki. Jangan sampai kita hanya mengarahkan mereka, membimbing mereka tanpa tahu apa yang harus mereka penuhi, apa yang harus mereka miliki gitu, ya. Nah, jadi kompetensinya pasti berbeda antara kader dan dukun bayi. Jadi tidak mungkin sama. Kalau dukun dia sudah lebih ke spesifik dan praktiknya, dan keputusan bisa di tangan beliau. Nah, tapi kalau kader tetap dia hanya menjalankan, dia hanya motor kita dan keputusan berada di tangan kita, gitu ya. Oke, ini kita rincikan, kita satu-satu kita jelaskan tentang kompetensi yang harus dimiliki oleh kader, ya. Nah, jadi menggerakkan masyarakat untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, ya, atau PHBS. Nah, ini kerja kader ini sebenarnya, ya. Jadi sebelum kita menyuruh lah ya, kita memerintahkan kader untuk ayo Bu, masyarakat kita digerakkan dulu nih untuk PHBS-nya. Nah, sebelum kita melakukan itu, kita harus melatih dulu, kita harus membimbing dulu, kita konseling dulu, kita berikan materi dulu kepada kader kita tentang PHBS. Jadi harus tahu dulu nih kadernya, apa sih hidup bersih dan sehat gitu kan. Jangan sampai kita suruh tapi kadernya juga nggak tahu apa sih PHBS. Udah bersih-bersih aja gitu, nggak tahu yang makna bersih sebenarnya itu bagaimana, beliau nggak tahu gitu kan. Jadi itu harus kita kasih dulu materinya gitu. Jadi contohnya misalnya seperti pembuangan sampah gitu kan, kemudian pemakaian air gitu ya, pemakaian air yang untuk lingkungan sekitar. Nah, contohnya gini nih, seperti ini masih banyak ya dilakukan. Jangan-jangan kita sendiri sering ngelakuin. Ayo, siapa ibu-ibu yang jujur yang melakukan? Nah, jadi nih gini nih, saya mau kasih tugas ya, tapi tugasnya nggak ribet ya, tugas sama saya nggak ribet, nggak repot. Oke, jadi saya gini, apa yang saya diskusikan. Nah, jadi di setiap penjelasan saya itu ada intonasi-intonasi yang mengajak ibu-ibu atau teman-teman untuk berdiskusi, tapi tidak secara langsung ya. Kita tidak secara langsung, kita tidak ngomong langsung, tapi yang saya kasih clue-clue untuk diskusi, bagian yang mana terserah, yang ibu kira-kira bisa nyambung. Nah, itu tulis di kolom komentar di YouTube-nya ya. Jadi saya nilai ibu dari situ sekarang ya, karena bukan saya apa ya, karena memang penilaian harus ada. Saya mau kali ini metodenya ibu kolom di komen apa aja, nggak harus semuanya, enggak, cukup salah satu boleh, salah dua boleh, salah tiga boleh, maksudnya lebih dari satu boleh ya, satu aja juga nggak apa-apa, tapi saya lihat di situ ada nama ibu semua ya. Kalaupun ibu tidak memakai nama YouTube dari email ibu ya, dari email ibu tidak berkomentar dengan nama ibu bisa sebutkan nama ibu siapa ya. Misalnya ibu, saya Mustika, tapi di kolom di Gmail YouTube-nya itu namanya misalnya Budi Hartanto gitu kan, tapi ibu nih yang nonton dari Gmail, dari YouTube-nya si Budi Hartanto tadi, ibu komen di situ, ibu nama saya Mustika, NIM sekian, NIM-nya cukup belakangnya aja pun boleh lah, 4 belakang aja ya, nama saya Mustika, NIM
1 2 3 4 belakangnya aja, 4 belakang kan itu ya yang identitasnya. Saya mau komentar ini tentang yang ini tadi gitu. Jadi sepanjang penjelasan saya tadi, Ibu boleh komentar ya, yang mana, bagian mana gitu. Ya boleh juga bertanya. Kalau misalnya bisa saya komen satu-satu, akan saya komen satu-satu gitu. Karena sama seperti ibu-ibu semua ya. Saya juga kalau udah komentar nanti di YouTube atau di HP membalas WA itu saya juga nggak fokus Bu, nggak terduduk kayak apa ya, orang yang belum punya kesibukan yang ABG lah biasa ya, itu masih bisa kan sambil duduk fokus. Kok saya nggak juga Bu, sambil-sambilan, karena saya juga masih buteki, kadang saya sambil nyusui sambil balas komen ibu, kadang saya sambil ngasih makan anak sambil balas komen ibu. Jadi maklum ya kalau komennya dibalasnya beberapa menit atau beberapa hari kemudian gitu ya. Tapi setidaknya saya mau lihat seberapa banyak yang respon, karena itulah nilai tugas kita untuk kali ini gitu. Oke, paham ya? Jadi silahkan yang mana yang kira-kira saya mau ngajak diskusi, walaupun sudah saya jawab, tapi ibu-ibu bisa sambil ditambahin lagi tuh di komentarnya. Iya Bu, betul, kalau begini Bu, di tempat kami begini gitu. Kira-kira contohnya seperti itu. Ya. Oke, bisa dipahami ya. Oke, kita lanjut nih yang saya bilang tadi, menggerakkan masyarakat untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS singkatannya. Nah, jadi gini, jangan sampai kader kita ajak, Bu PHBS, jangankan tindakan PHBS-nya, kepanjangan PHBS-nya aja nanti kadernya nggak tahu gitu. Jangan sampai seperti itu gitu kan. Bu PHBS, iya PHBS. Ya apa PHBS itu, bersih-bersih katanya kan. Dia juga nggak tahu itu PHBS, jadi jangan sampai seperti itu. Kalau kita mau mengajak si kader untuk bekerja sama, kita harus kasih udah materinya, kompetensinya kepada kadernya ya. Nah, ini yang saya bilang tadi bahwa kayak keseharian. Nah, ini dilakukan nggak nih? Sering kita memanfaatkan air untuk membersihkan tanaman atau menyiram tanaman atau menyiram abu-abu debu yang di jalan, padahal jalannya itu lingkungan kita ya, lingkungan kita lah. Kalau lingkungan orang kita buat juga kita salah juga. Memang sering kita buat ke jalan itu adalah air apa? Air got ya, atau air paret atau air comberan ya. Itu sampai kita punya lagi serokannya, kita ambil air apa tuh namanya, air paret tadi, kita siram ke jalan, kita ambil itu untuk menghilangkan abu. Nah, kita berpikir alah orang untuk ke jalan juga kan nggak apa-apa lah air paret gitu, nggak apa-apa. Nah, ternyata di situ ada apa ya, ada suatu yang ternyata jauh tidak sehat ya. Contohnya apa Bu? Ibu tahu air comberan itu, air paret itu ada berapa mikrobakteri di situ ya, ada berapa kuman di situ ya, kita bilanglah bakteri di situ ya. Nah, virus pun ada Bu di situ ya, seperti virus tipes ya kan. Nah, itu ada di situ. Nah, kemudian seharusnya dia hanya berada di paret. Berada di paret Bu, beradanya di got, tidak menyebar kemana-mana ya kan. Nah, kemudian ada salmonella juga di situ, ada apalagi namanya ya, untuk penyebab diare di situ, semuanya ada Bu. Telur cacing pun ada mungkin di situ ya. Sebenarnya dia hanya hidup di got, dia berada di got. Nah, tapi apa? Pola kebiasaan kita, perilaku kita yang membuat dia jadi gampang nempel sama kita dan gampang sekali kita terjangkit. Kita angkat, kita naikkan dia ke jalan. Ibu kira itu kalau di jalan
terus dilanggar sama mobil, dilanggar sama truk, dia akan hilang, dia akan mati gitu. Tidak Bu, itu mikrobakteri, itu sangat kecil. Jadi mau dipenyetin truk pun juga bakterinya nggak mati Bu. Ya, dia nggak mati, dia itu matinya dengan cara-cara tertentu. Ya kan, dengan cara penyiraman desinfektan itu pun hanya baru beberapa menit baru mati, dengan cara pemanasan gitu ya kan. Pemanasan dari matahari berapa derajat Bu? Nggak akan mati juga. Jangan-jangan sebelum dia mati kena matahari dia udah nempel duluan di badan kita. Jadi dengan kita mengambil air kotor, kita siramkan ke jalan, malah kita menyebarkan kan, kita menyebarkan kotoran tadi yang seharusnya hanya bertumpuk di got, malah kita sebarkan. Jadi gampang kita mau dapat aksesnya, dapat jadinya, terutama anak-anak ya. Sementara anak-anak kita main di jalan itu juga, kita berjalan di situ, anak-anak suka main di situ, tapi udah kita sirami pakai air paret supaya nggak berabu. Itu kan kotor Bu gitu ya kan. Nah jadi kenapa tidak pakai air bersih? Air bersih mahal lah, orang itu disiram ke jalan kok. Ya biarin aja orang tanah yang kita siram, orang joroknya yang kita siram. Kenapa pakai arus air bersih gitu kan? Nah, itu salah satu perilaku masyarakat yang mungkin tidak semuanya, belum Bu ya, bukan tidak lagi, belum semuanya mengerti dan paham tentang itu. Banyak sekali masih kita lihat orang seperti itu. Jadi menyiram jalanan itu kalau lagi panas-panas, tarik lagi musim kemarau itu pakai air paret, disiramin gitu kan, dah nanti udah kering. Nah di saat kering itu lewat kendaraan, terbanglah dia, kita hiruplah dia ya kan, kita hiruplah si kuman tadi. Makanya dikatakan banyak kuman di udara, kita sendiri tuh yang ngelakuinnya. Nah mainlah anak kita kena. Tapi kalau seandainya tadi air bersih Bu yang kita siram, ya udah kotoran yang ada itu yang hanya ada di jalan. Ya, jumlahnya juga tidak sebanyak kalau kita memindahkan dari got ke jalan gitu. Itu dia bedanya gitu kan. Jadi salah satu perilaku hidup bersih dan sehat yang paling kecil adalah itu gitu. Jadi seberapa mahal sih, seberapa banyak sih air untuk menyiram, ya untuk menyiram jalan itu gitu kan nggak perlu banjir, nggak perlu becek-becek. Kalau becek-becek pun kan jadi jorok. Yang penting kan dia untuk menghilangkan abu aja gitu. Saya rasa seember pun kadang nggak cukup kan, apalagi kalau dia nyebarkannya tekniknya udah pandai ya. Saya rasa udah bagus-bagus tuh tekniknya, cara menyebarkannya langsung segayung kayak segayung, tapi udah nyebar semuanya kan. Nah itu yang perlu, salah satunya perilaku hidup bersih dan sehat yang dari kecilnya ya. Kemudian apa, pembuangan untuk jamban, WC itu mungkin sudah banyak ya yang sudah paham. Kalau yang besar-besar gitu kasusnya mungkin sudah paham Bu masyarakat. Yang malah yang kecil-kecil kayak kita cerita tadi yang masyarakatnya kurang paham gitu kan, sepele gitu kan, kesannya sepele, ternyata itu yang membahayakan gitu. Nah perilaku hidup sehat selanjutnya apa gitu, misalnya untuk ibu-ibu ya, ibu-ibu yang masak. Nah ini dia nih, kelihatannya sepele ya Bu ya, tapi itu tadi ternyata juga berdampak. Kita menyuci sayur itu kurang bersih ya kan, atau kelihatan misalnya kayak beli buah-buahan yang dikupas saja, misalnya makan salak, makan rambutan, makan jeruk itu tidak dicuci ya kan. Ngapain dicuci, kan kulitnya dikupas, kan yang kita makan isinya bukan kulitnya. Nah mungkin ibu bisa memberi kompetensi itu kepada kader supaya nanti kader menjelaskan ke masyarakat bahwa kotoran-kotoran itu ya kan kita pegang pakai tangan kita, terus kita buka kulitnya, tangan kita megang dagingnya lagi ya sama aja kan. Nah seperti itu. Jadi banyak yang mengatakan gini, nggak usah makan buah mencret, makan buah bisa diare gitu kan. Ternyata bukan buahnya yang buat diare Bu,
perilaku kita tidak dibersihkan dulu, tidak dicuci dulu, langsung dimakan, mentang-mentang itu rambutan dari atas pohon, mentang-mentang itu salak yang kelihatan nggak kotor, terus nggak dikupas gitu, nggak dicuci, pisang nggak dicuci, padahal kan itu banyak ya bakteri-bakteri mungkin yang dari udara nempel, pupuk-pupuk atau penyemprotan gitu kan seperti itu. Nah itu yang kedua. Kemudian sering nih ibu-ibu yang kalau masak itu kayaknya yang sepele gitu nyuci sayurannya. Terus yang kalau saya sih ini telur. Nah ini dia Bu, telur. Telur itu kan keluarnya dari mana Bu? Telur itu keluarnya dari pantat ayam, ya kan? Yang bersatu dengan tempat fesesnya gitu kan. Dan dia juga betelurnya nanti kadang di tanah dan di situ juga dia fesesnya ada. Nah, sering kita masak tanpa kita cuci dulu telurnya. Nah, kebersihan gitu ya kan. Telurnya aja masa dicuci, kulitnya gitu kan nggak itunya yang kita makan katanya. Nah, ternyata kulitnya itu kan sudah terkontaminasi oleh feses. Nah, di dalam feses burung, di dalam feses unggas itu terdapat banyak kuman Ibu. Salah satunya juga ada apa namanya Bu? Tokso ya virus tokso itu ada di feses ya, di feses hewan, burung, ternak ya, unggas itu ada di ayam. Nah jadi tempel ke telur. Nah telurnya kita pegang, kita tidak cuci, langsung kita mata sapi. Nah tangan kita sudah terkontaminasi, kadang cuci tangan juga belum tentu bersih. Nah sebaiknya telurnya itu dicuci dulu, kalau bisa dicuci pakai sabun lah, pakai sunlight lah, apa saya rasa nggak terlalu berat gitu kan, tapi seringnya sepelenya perilaku masyarakat kita gitu. Nah yang paling parahnya lagi langsung aja tuh diketok, kalau misalnya mau masak dibuka aja di atas makanan. Nah misalnya kayak nasi goreng tuh di dalamnya itu sudah ada bumbu, udah ada sayur-sayuran, atau mau tumis-tumisan, mau buat capcay, telurnya yang nggak tercuci tadi kita buka. Nah serpihan-serpihan makan kotoran-kotoran dari cangkang tadi masuk ke sayur, kita aduk ya, silahkan nikmati bersama beberapa kuman yang masuk ke dalam makanan ya. Nah kurang lebih seperti itu contoh kecilnya. Banyak lagi sebenarnya Bu perilaku hidup bersih dan sehat ya, tapi setidaknya itu contoh kecil yang bisa kader lakukan kepada ibu-ibu rumah tangga, karena kan kita sasarannya ibu-ibu nih ya. Kader-kader posyandu, kader-kader kesehatan kan lebih spesifiknya dia ke kesehatan ibu dan anak. Nah salah satunya itu ya, karena kita berhubungan dengan kehidupan rumah tangga gitu. Oke, masih banyak contoh PHBS yang lainnya, mungkin bisa di kolom komentar nanti Ibu kasih PHBS apa, kompetensi yang harus kita berikan kepada kader ya kan. Kemudian bekerja sama dengan masyarakat, pengamatan masalah kesehatan di desa. Nah ini misalnya kadernya harus kita kasih kompetensi bagaimana bisa bekerja sama dengan masyarakat ya. Nah masyarakat itu luas, bisa dengan kepling atau kadusnya, kemudian dengan tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat ya. Nah, untuk mengamati masalah kesehatan di desa. Nah, di desa ini sering terjadi penyakit apa, sering masalahnya apa, imunisasinya bagaimana, ibu hamilnya bagaimana. Nah, ini keterampilan kader ini, ya, keterampilan kader harus ada. Jadi kadernya kalau bisa dibilang kupingnya panjang Bu. Jadi bukan panjang untuk kayak mama-mama yang suka ngerumpi sana sini, tapi memang kurang lebih seperti itu keahliannya. Tapi untuk kupingnya panjang, mendengar oh si Anu sakit ini, oh si Anu anaknya bolak-balik masuk rumah sakit, oh si Anu anaknya kayak gini, sakit ini nggak sembuh-sembuh. Nah dia langsung bekerja samalah dengan tim kesehatan atau dengan kita. Bu yuk tengok yuk Bu yuk, si Anu di sana aku dengar anaknya sakit ini nggak sembuh-sembuh, kenapa tuh ya Bu, yuk kita tengok yuk gitu, atau yuk kita lihat, atau yuk Bu kita bawa aja lah ke puskesmas, itu mungkin keluarganya nggak ngerti. Nah kurang lebih seperti itu ya Bu ya. Jadi
si kadernya ini cekatan gitu Bu untuk mengamati masalah gitu ya. Nah, kemudian adalah mengupayakan penyehatan lingkungan. Nah, penyehatan lingkungan ini tadi ya seperti kita cerita tadi, mungkin si kadernya sudah paham gitu ya Bu, bagaimana lingkungan sekitarnya bisa sehat. Contohnya banyak ya orang halaman-halaman rumahnya atau masuk ke dalam rumahnya itu masih kotor kadang gitu kan. Yang kita lebih mirisnya gitu, kita masuk ke dalam rumah orang ya, yang tercium pertama bau apa Ibu? Bau amis dan bau pesing. Nah itu kita sudah tahu kalau bau amis dan bau pesing itu artinya sudah ada bakteri yang berada di lingkungan itu gitu ya, berada di rumah itu gitu. Karena bau-bau tadi itu adalah sumbernya dari bakteri gitu kan. Bakteri ini kan juga terdiri dari senyawa protein Bu, ya terdiri dari senyawa protein. Nah protein itu biasanya baunya nyengat Bu, sesuai dengan tempat inangnya tumbuh gitu. Jadi contohnya kayak telur ya, telur itu kan protein Bu, baunya khas ya Bu, bau telur proteinnya. Nah tapi coba kalau telurnya tadi Ibu biarkan agak lama, sudah terjangkit bakteri dan bau inang bakteri tadi sudah khas. Nah yang tercium apa Bu? Telurnya jadi kayak bau busuk kan. Yang proteinnya tadi khas, bau protein telur tadi akhirnya jadi berbau busuk. Nah itu karena sudah ada bakteri gitu. Nah bau-bau yang ada pun di misalnya kita masuk ke rumah orang bau pesing. Nah itu padahal kencing itu baunya bau ini ya Bu, bau amoniak ya, baunya bau amoniak. Tapi kenapa kok bisa jadi berbau pesing? Karena sudah masuk ke situ bakteri ya, jadi khas dia baunya. Nah ini pesing kencing, lain lagi Bu, bau pesing kencing kucing lain lagi, karena bakterinya juga berbeda-beda ya. Itu mungkin sudah masuk ke pembahasan apa ya Bu, ilmu bakteri ya, ilmu apa hewan ya, hewan termasuk ke dalam subbagiannya adalah bakteri. Nah tapi setidaknya itu kita paham. Jadi ini kalau sudah berbau ini berarti sudah ada bakteri di dalamnya, ini udah kotor Ibu gitu. Nah beda dengan kalau seandainya kita masuk baunya segar. Nah baunya segar atau tidak berbau itu artinya tidak ada misalnya pun ada bakteri tapi tidak bakteri yang sudah terkontaminasi gitu ya. Jadi kita masuk ke dalam rumah bau pesing, bau ini. Nah kita mungkin sering ngasih konseling kepada masyarakat kita, Ibu ayo rajin-rajin lah rumahnya kita bersihin, kita pel, karena kan anak-anak kita mainnya di situ gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah meningkatkan kesehatan ibu dan anak. Nah, ini meningkatkan kesehatan ibu dan anak ini kalau ini sudah spesifiknya mungkin udah lebih paham ya Bu. Contohnya kalau ibu hamil K1 K4-nya, kalau anak-anak yang masih balita, batita itu posyandunya, imunisasinya ya. Harus kita galakkan nih. Jadi kalau misalnya ibu hamil, ayo datangin. Ada anak bayi tuh di sana, ada anak batita tuh di sana. Ayo, udah cukup nggak tuh imunisasinya, datangi gitu ya. Nah, kemudian mensosialisasikan mengenai keluarga sadar gizi. Nah, ini dia Bu. Ini yang masih jauh sekali kita orang Indonesia dari yang namanya sadar gizi ya. Yang pertemuan-pertemuan lalu juga sudah kita bahas ya kan tentang gizi ini, tapi nggak ada salahnya saya omongin lagi supaya mungkin sama-sama biar saling ingat lagi Bu gitu ya. Nah sadar gizi ini berkaitan dengan stunting, berkaitan dengan perkembangan otak ya. Kita bilang gini Bu, kenapa sih sering disebut stunting itu masalah gizi berkaitan dengan masalah kesehatan? Buktinya banyak orang-orang pintar badannya pendek-pendek ya, banyak orang pintar ternyata ukuran badannya tidak
seperti yang diharapkan gitu. Nah, kembali lagi Bu, ada faktor genetik, ada faktor keturunan, ada faktor gizi dan faktor lingkungan, ya. Nah, untuk saat ini faktor keturunan itu hanya sekitar 30%, ya. Profesor sendiri mengakui bahwa faktor keturunan itu hanya 30%. Nah, mungkin orang-orang yang pintar, kita bilang almarhum B.J. Habibie, genetiknya Bu itu memang lebih dominan, ya, walaupun badannya pendek, tapi kita nggak tahu, mungkin gizinya sudah cukup tapi aktivitasnya yang kurang, ya, atau olahraganya yang kurang, jadi kurang memaksimalkan tingginya, lebih menyerap ke otaknya. Tapi kita kan tidak bisa indikatornya, kita tunggu si anak, oh ini banyak gizinya, tengok aja nanti pintar. Kalau tidak diasah, kalau kita tidak sadar juga bahwa keturunan kita memiliki tingkat IQ yang di atas rata-rata, ya kita juga nggak bisa Bu. Jadi kalau ibu mau meyakinkan bahwa anak ibu bakal pintar tanpa harus memperhatikan gizi, ibu juga harus tes IQ sama suami, ya kan? Sama kalau bisa sama neneknya sama kakeknya juga dites IQ, seberapa besar garis keturunan bisa menurunkan IQ yang besar kepada anaknya. Kan lebih ribet ibu, ya kan, lebih payah kalau seperti itu. Jadi ya lebih bagus itu bisa kita maksimalkan, kita perbaiki, kita upayakan dengan gizi gitu ya. Kenapa gizinya kita bisa ukur dengan stunting? Nah, kalau misalnya anak tingginya sudah di atas rata-rata atau sudah semestinya dengan ukuran standar, nah artinya apa Ibu? Di situ protein dan kalsiumnya tercukupi, ya. Nah, kalau protein kita sudah paham, tugas protein adalah membangun sel-sel bagus dan sel-sel baru yang baik di dalam tubuh. Itu tugas protein, ya. Tugas si kalsium Ibu tahu nggak? Dia bukan hanya meninggikan, ya. Dia bukan hanya meninggikan badan, tapi kalsium memang 90%-nya itu tersimpan di dalam tulang dan gigi, ya, untuk memaksimalkan pertumbuhan. Nah, 10%-nya lagi di mana? Dia tersimpan di saraf, Bu. Ya, saraf dan sel termasuk ke dalam sel-sel darah, sel-sel saraf kita, yaitu untuk memperlancar dari kontraksi saraf, kontraksi otot. Nah, jadi kalau orang yang kalsiumnya kurang, ya, di gigi sama di tulang aja dia nggak tersimpan, bagaimana dia mau tersimpan baik di sel-sel saraf kita. Jadi wajar kalau orang yang kekurangan kalsium, Bu, itu akan gampang terkena penyakit hipertensi. Orang yang kekurangan kalsium pada remaja wanita akan gampang terkena yang namanya dysmenorrhea atau sen gugut, ya. Kemudian ibu hamil yang kekurangan kalsium itu akan semakin meningkat resiko dari preeklamsi dan hipertensi dalam kehamilan. Nah, itu kenapa? Karena 10% kalsium di dalam saraf juga membantu sirkulasinya menjadi lancar. Nah, ibu bisa bayangkan kalau anak kita kurang kalsium, dia kurang nangkap juga, Bu. Ya, selain kurang kalsium ini juga memperlancar mineral-mineral lainnya untuk sampai ke dalam otak gitu ya. Jadi mineralnya banyak, Bu, tapi kalsiumnya nggak ada. Jadi nggak saling melengkapi gitu. Jadi kurang nyampe, kalau bisa dibilang kurang nyampe ke saraf-saraf otak gitu. Nah, gizinya tadi kurang sampai ke saraf otak gitu. Jadi salah satunya itu kalsium, Bu. Kalsium selain membangun tubuh, protein tadi, kalsium juga kita masukkan yang tingginya bagus, itu bisa sebagai indikator bahwa gizinya sudah bagus. Tinggal yang lainnya kita asah, lingkungannya, ya kan, kemudian rangsangannya, rangsangan sensoriknya, motoriknya. Nah, itu kembali lagi ke orang tuanya gitu. Tapi kalau seandainya ibu hanya saya mau merangsang anak aja, Bu, saya rajin, saya latih, saya ini, tapi kalau ibu tidak menyediakan wadahnya, ya, gizinya tadi itu sebagai wadah pengantarnya, ya nggak sampai, Bu, gitu. Nah, misalnya ibu nih contohnya, anak saya mau saya latih nih supaya dia jago berenangnya gitu kan.
Kalau ibu tidak menyediakan pengantar yang bagus, misalnya salah satu contohnya aja, ibu mau nyuruh anak ibu latihan berenang, tapi ibu tidak menyediakan transportasinya nih. Kalsium ini hampir sama dengan transportasinya nih bu. Ibu suruh dia jalan untuk belajar berenang. Kebetulan jaraknya itu ya lumayan gitu, disuruh jalan aja si anak ini tadi sampai kolam renang dia udah kecapean jalan bu, udah malas dia berenangnya, ya nggak maksimal kan bu. Nah tapi kalau ibu, oh anak saya mau belajar renang, ibu antar dari rumah, diantar, dikasih fasilitas sampai ke tempatnya. Nah sampai sana anak fit dan dia belajar dan semangat untuk berenang gitu. Jadi jangan kita rangsang tapi kita tidak menyediakan sarananya gitu ya, termasuk sarana untuk otaknya gitu ya, apa namanya, puding untuk otaknya itu enggak gitu ya. Jadi sosialisasikanlah bu mengenai keluarga sadar gizi. Kemudian mampu melakukan pembinaan masyarakat di bidang kesehatan melalui kegiatan posyandu. Nah ini kita bisa bina masyarakat dari yang kita bilang tadi, KIA, Kadarzi, PHBS, ini bisa kita lakukan, bisa kader lakukan melalui kegiatan posyandu gitu. Jadi di posyandu bisa bu dicakapin gitu ya. Misalnya kita ketemu sama ibu-ibu yang kelihatan gizi tubuh anaknya tidak sesuai dengan umurnya. Nah ini bisa nih diomongin, ibu anaknya begini ya bu ya, bolehlah bu dikasih anaknya ini. Nggak mampu bu mau beli susu, makan aja gini. Banyak alternatif yang bisa menggantikan dari susu. Nah ibu tahu bu, ibu tahu udang kecepe bu, udang kecepe itu 1 on aja udah banyak kali bu. Berapa 1 on itu bu? Nah ibu untuk makan anaknya bisa ganti kecepe atau teri. Nah kita kasih dulu bu pengetahuan si kadernya bahwa udang kecepe, ikan teri ya, itu ikan asin sekalipun itu kalsiumnya bisa bisa menyamai susu, bahkan mengalahkan susu. Karena apa? Kita makan ikan, kita makan udang bersama dengan cangkang-cangkang dan kulitnya yang tersitu terbanyak simpan kalsium. Jadi kalau kita lihat angka ininya ya bu, angka kecukupan kalsium, ternyata susu itu kalah dibandingkan dengan udang kecepe dan ikan teri ya. Kenapa? Karena kita memakan kalsium dari sumbernya langsung gitu ya. Nah bisa kita kasih setidaknya walaupun tidak sama persis tapi ada, jadi nggak hilang sama sekali, nggak makan kalsium sama sekali gitu ya. Nah kadernya dulu bu harus ibu bekalin ilmunya supaya bisa nyampe ke masyarakatnya. Kemudian merencanakan kegiatan survei, mawas diri dan penanggulangan masalah kesehatan. Nah ini kegiatan orang puskesmas ini ya. Nah jadi orang puskesmas bagaimana nih kegiatan mawas diri, apa yang perlu dilakukan, seberapa penting. Nah nilai-nilainya ini ibu-ibu yang kerja di puskesmas, biasanya dari puskesmas kita sudah dapat pembekalan. Nah pembekalan ini kita sampaikan ke kader kita supaya kadernya bisa menyampaikan kepada masyarakatnya. Kemudian membantu tenaga kesehatan memberikan pelayanan kesehatan seperti membagikan obat, pemantauan penyakit, serta pertolongan pertama pada kecelakaan. Nah ini kompetensi ini juga harus ibu berikan. Jadi ibu jangan pelit ilmu, dia kan kader, ngapain pintar untuk nolong orang kecelakaan, nggak usah, dia kan cuma ini aja. Belum tentu kita selamanya ada di tempat bu, ya kan, belum tentu selamanya kita berada di samping masyarakat. Itulah gunanya kader itu selalu berada di tengah-tengah masyarakat ya, kader itu selalu berada di tengah-tengah masyarakat. Jadi kita ajarkan kompetensi kader bagaimana untuk menolong masyarakat, contohnya membagikan obat-obat esensial ya bu, obat ringan, kemudian pemantauan penyakit dan pertolongan pertama pada kecelakaan. Setidaknya kader sudah memberikan pertolongan pertama, baru menyampaikannya kepada kita atau petugas kesehatan lain gitu ya. Oke. Selanjutnya kompetensi yang dimiliki dukun nih. Beda nih bu, kompetensi yang kita bilang tadi dengan kader dan dukun ya. Kalau kompetensi dukun dia lebih spesifik kepada kehamilan ya. Nah dukun-dukun kita kasih kompetensi agar bisa mengusahakan para ibu hamil di wilayahnya
untuk memeriksakan diri ke tenaga kesehatan di vaskes terdekat dengan memotivasi ibu hamil saat kunjungan rumah. Nah, jadi kalau ibu hamilnya datang nih ke dukunnya, ya, ibu dukunnya udah terampil tangannya, oh bagus, sehat, gitu kan, anaknya sehat. Nah, kita ajarkan kepada dukunnya bagaimana, Bu, bolehlah Bu, pasien ibu setidaknya umur 1 sampai 3 bulan sekali ke saya, umur 6 sampai 4 sampai 7 bulan sekali. Kemudian kalau dia sudah hamil tua, ya 7 bulan ke atas 2 kali lah Bu ke tempat kami, biar kami tengok Bu, biar kita sama-sama nengok gitu. Nah, anjurkan, kita kasih kompetensi dukunnya seperti itu gitu ya. Kemudian observasi ibu hamil dan mengetahui secara dini kehamilan resiko tinggi untuk dirujuk. Nah, jadi kita kasih kompetensi kepada bidannya, kepada dukunnya, bagaimana tanda-tanda gejala, tanda bahaya. Kalau misalnya frontal pain, ada nyeri pada ulu hati, kemudian sering kakinya bengkak-bengkak, kemudian mual yang berlebihan, pusing. Nah, tanda-tanda seperti itu kasih tahu kepada dukunnya supaya dukunnya juga pintar dan dia nanti bisa kolaborasi ke kita gitu ya. Jadi jangan sampai dukunnya tidak kita kasih kompetensi, dia hanya berpikiran yang magic aja jadinya. Misalnya ibunya sering pening, penglihatan kabur, nggak diapa-apain Bu, malah dikasih bawang putih sama paku. Oh, dirimu itu ketempelan, oh dirimu itu begini, nah pegang ini, nggak sembuh-sembuh Bu frontal pain-nya, nggak sembuh-sembuh, darah tingginya malah makin parah. Biasanya ibunya gawat, drop, exit ibu hamilnya. Nah, dibilang lah iya ketempelan, kuntilanaknya udah lama tuh nempel. Nah, jangan sampai seperti itu gitu. Jadi kita yang harus kasih tahu sama dukunnya bahwa tanda-tanda bahaya kehamilan itu ini. Jadi kalau misalnya ibu menemukan seperti ini, boleh ya Bu dirujuk ke kami gitu. Terus membantu tenaga kesehatan untuk menanggulangi masalah ibu hamil seperti anemia dan membagikan tablet FE. Nah, kita jelaskan tablet FE itu fungsinya untuk apa, ibu hamil itu kenapa harus membutuhkan darah banyak, supaya apa, supaya bayinya sehat, itu kita jelaskan supaya nanti si dukunnya paham. Jadi kalau misalnya setidaknya dia menganjurkan, sudah saya periksa, sudah sehat, pergi sana ke ibu bidannya, periksa sekali, nanti dikasih loh obat-obat yang merah-merah itu vitamin. Nah, sama saya tidak ada vitamin, sama saya mungkin hanya minuman-minuman, ramuan-ramuan yang menyehatkan, tapi sama bidannya dikasih vitamin yang bagus. Nah gitu ya. Kemudian persalinan, nah kita kasih kompetensinya bagaimana si dukunnya bisa merujuk ya ibu yang akan melahirkan ke tenaga kesehatan di vaskes agar pertolongan persalinan dilakukan secara bersih dan aman. Jadi kita anjurkan kepada dukunnya, makanya ini ya jam persal ini diberlakukan lagi supaya ibu-ibu yang mau melahirkan itu ke vaskes gitu ya kan. Nah, jam persal masih berlaku ya Bu, walaupun ada saya kemarin ngobrol-ngobrol sama bidan desa, ada jam persal yang dibatasin gitu, jumlahnya itu dibatasin gitu, tapi setidaknya masih ada jam persal itu dibagikan. Malah jam persal sekarang ada ya Bu ya. Coba ini bisa didiskusikan. Jam persal sekarang itu dapat banyak gitu, pendamping dapat, yang ngantar dapat, yang jaga dapat gitu ya. Nah, itu kenapa dibuat seperti itu untuk memacu, memotivasi orang saling dukung. Ayo mau melahirkan, ke bidan aja, ke puskesmas aja, ke klinik aja gitu. Jadi jam persalnya itu bukan semata-mata untuk memberikan secara gratis, enggak, ada syaratnya gitu supaya orang termotivasi untuk ke vaskes melahirkannya. Nah, ini bagaimana coba di tempat ibu-ibu, bagaimana jam persalnya ya? Kalau saya diskusi kemarin gitu, mereka memang jam persal terbatas karena jumlah yang mau dibagikan banyak, pengantar dapat, penjaganya dapat gitu ya kan.
yang menemaninya dapat gitu, bukan hanya ibu hamilnya aja, ibu melahirkannya aja yang dapat fee-nya, tapi yang menjaganya juga dapat gitu ya. Coba kita diskusikan gitu. Nah, kemudian nifas dan BBL nih, si dukunnya harus paham, harus terampil ya, memantau nifas ya, melakukan perawatan tali pusat, membersihkan bayi supaya hangat, terus memotivasi ibu untuk menyusui eksklusif, membantu ibu melakukan perawatan payudara, mengenai tanda bahaya nifas, motivasi ibu untuk gizi ibu hamil, bayi dan anak, ASI eksklusif, KB. Nah, ini kita harus memberikan edukasi kepada bidannya, kepada dukunnya ya, tentang gizi ya. Jadi tidak ada lagi tuh pantangan-pantangan yang sebenarnya tidak beralasan. Ibunya tidak boleh makan, nggak boleh makan cabai, nggak boleh makan gulai-gulai, nggak boleh makan daging, padahal itu semuanya adalah mitos. Nah, itu kita kasih edukasinya ke dukunnya supaya dukunnya juga menyampaikan yang benar gitu. Jangan lagi pakai ilmu lama, ilmu turun temurun yang ibu hamil, ibu melahirkan, ibu menyusui hanya makan nasi putih dengan rebusan doang dan kerupuk. Nah, tidak boleh makan telur katanya, nanti bekas-bekas lukanya jadi berair, padahal itu protein yang bisa membangun sel bagus kan. Nah, kemudian yang lain-lainnya seperti membantu tenaga kesehatan, pendataan ya jika ada kematian ibu dan bayi, membantu tenaga kesehatan untuk melakukan penyuluhan dan memberi motivasi KB di masyarakat. Nah, ini kita kasih tahu juga pentingnya KB untuk kesejahteraan ibu dan keluarga. Nah, kemudian ada pendampingan sosial kader dan dukun, konsultasi, pemecahan masalah, kemudian kita lakukan manajemen sumbernya dari mana dan pendidikannya. Nah, ini yang harus kita lakukan. Ini mungkin bisa dilakukan secara berkala ya, mungkin 1 bulan sekali, 2 bulan sekali gitu ya, atau 6 bulan sekali, supaya kita tahu apa yang ditemukan kader dan dukun di lapangan, supaya kita bisa memberikan kompetensi baru gitu. Nah, kemudian bidang tugas pendampingan dan peran sebagai pendamping. Dukun dan kader itu adalah sebagai kemungkinan atau enabling atau fasilitasi ya, jadi dia bisa memfasilitasi ke kesehatan. Kemudian sebagai empowering, jadi sebagai penguat. Kemudian sebagai protecting, perlindungan. Kemudian sebagai supportingnya sebagai pendukung, dan mediator, pembela dan pelindung. Nah, ini adalah proses pendampingan berpusat pada 7 bidang tugas atau fungsi. Jadi kita ingatkan bahwa kader dan dukun tugasnya bagus loh. Ini ada 7. Ibu bisa jadi sebagai sebagai penguatan, sebagai perlindungan, sebagai mediator, sebagai pembela, dan sebagai pelindung. Nah, luar biasa ya Bu, tugas ibu, kader dan dukun. Nah, jadi kita memberikan motivasi agar mereka juga merasa besar hatinya, supaya melakukan tugasnya juga lancar gitu. Oke, mungkin sekian pertemuan kita hari ini. Silahkan ya, seperti yang saya katakan tadi, di kolom komentar kita lanjutkan tugas hariannya ya. Cukup sekian pertemuan kita hari ini. Kalau ada yang ditanya nanti mungkin bisa langsung di grup WA-nya ya, atau mungkin juga bisa di kolom komentar sekalian diskusi sambil bertanya. Saya doakan semoga kita selalu sehat-sehat sehingga bisa bertemu di dalam kelas ya. Oke, baik, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.